Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikarenakan pertemuan minggu depan saya tidak akan hadir, maka dari itu di sini saya membuatkan PowerPoint tentang mendalami puisi. Nah, di sini ada beberapa komponen yang akan saya bahas. Yang pertama mengenai mengidentifikasi komponen penting dalam puisi, yang kedua mendemonstrasikan puisi, yang ketiga menganalisis unsur pembangunan puisi, dan yang terakhir cara menulis puisi yang baik dan benar. Baik, yang pertama mengidentifikasi komponen penting dalam puisi. Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang banyak disukai karena disajikan dalam bahasa yang indah dan sifatnya yang imajinatif. Bahkan, puisi juga dianggap sebagai rangkaian kata-kata yang menggambarkan perasaan penulisnya. Pesan yang ingin disampaikan oleh penyair dirangkai dengan kata-kata yang indah, yang berbeda dengan bahasa sehari-hari. Bahkan juga berbeda dengan bahasa karya sastra lainnya, seperti drama dan prosa. Makna puisi menjadi hal yang penting bagi pembaca. Seindah apapun rangkaian kata-kata tersebut, menjadi tidak berarti makna atau pesan yang disampaikan di dalamnya. Pada pembelajaran kali ini, kamu akan memahami hal-hal penting terkait pesan yang ingin disampaikan penyair, terutama berkaitan dengan suasana, tema, dan makna puisi. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama, menentukan suasana dalam puisi. Pernahkah kalian membaca sebuah puisi yang meninggalkan kesan mendalam bagi perasaanmu? Misalnya, sebuah puisi cinta yang membuat hatimu menjadi berbunga-bunga, dan puisi kritik sosial yang membuat perasaanmu menjadi kemanusiaan itu tersentuh. Nah, itulah yang disebut dengan suasana, yaitu keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi itu. Dengan kata lain, suasana merupakan akibat psikologis yang ditimbulkan puisi terhadap pembaca. Suasana ialah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi itu. Nah, jadi suasana dalam puisi ini bisa diartikan sebagai kalian telah membaca suatu puisi. Nah, setelah membaca puisi tersebut, kalian ada rasa senang. Nah, itu yang dimaksud dengan suasana puisi. Baik, yang kedua, menemukan tema puisi. Tema adalah ide dasar yang mendasari sebuah tulisan, termasuk puisi. Puisi menjadi inti dari makna atau pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Meskipun bahasa yang digunakan dalam puisi cenderung bermakna konotatif, tetapi tema puisi salah satunya dapat diurutkan dengan menggunakan kata-kata kunci dalam puisi tersebut. Tema puisi akan menentukan penyair dalam memilih kata-kata yang digunakan dalam puisinya. Nah, yang ketiga, menemukan makna puisi. Kita ambil contoh dari penggalan puisi Sajak Anak Muda karya W.S. Rendra. Di situ, kamu pasti dapat menangkap maksud yang ingin disampaikan oleh penyair. Amanat yang ingin disampaikan oleh penyair, itulah yang dimaksud amanat. Tentu saja, pesan itu lebih dari satu. Nah, saya akan kasih contoh pada lirik, dasar pendidikan kita adalah kepatuhan, bukan peraturan pikiran. Ilmu sekolah adalah ilmu hafalan dan bukan ilmu latihan menguraikan. Nah, amanat yang terkandung dalam puisi tersebut, pendidikan Indonesia lebih banyak ditujukan pada hafalan teori, bukan pemahaman atas suatu konsep, bukan penguasaan konsep, dan bukan juga keterampilan. Oke, paham sampai di sini? Baik, saya lanjutkan. Yang kedua, mendemonstrasikan puisi. Seorang pembaca puisi yang bagus mampu menjiwai puisinya yang dibacakan dengan baik. Dampaknya, pendengar akan dapat merasakan suasana puisi tersebut serta mampu menangkap makna puisi yang disampaikan penyairnya. Hal itu akan tercapai ketika pembaca puisi tidak hanya mengandalkan permainan vokal, tetapi juga memperhatikan ekspresi, intonasi, dan gerakan tubuh saat membaca puisi. Pada bagian ini, kamu akan belajar membacakan puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi yang baik. Nah, jadi saat mendemonstrasikan puisi, kalian harus
menguasai 3 komponen tersebut tadi, yaitu vokalnya harus jelas, ekspresinya harus sesuai dengan isi puisi tersebut, dan intonasinya juga kalian harus lantang ya. Baik, kita lanjut ke poin ketiga, yaitu menganalisis unsur pembangun puisi. Dan yang pertama ada menganalisis diksi dalam puisi. Dalam menulis puisi, penyair harus dengan cermat memilih kata-kata agar dapat mewakili makna yang hendak disampaikan, serta dapat menimbulkan efek estetis atau keindahan yang diinginkan. Kata-kata yang dipilih penyair berdasarkan pertimbangan dari aspek makna, efek pengucapannya, serta dapat mewakili pikiran dan suasana hati penyair. Yang kedua ada pengimajian. Pengimajian adalah kata atau susunan yang dapat mengungkapkan pengalaman sensoris, seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Terdapat hubungan erat antara diksi, pengimajian, dan kata konkret. Diksi yang dipilih harus menghasilkan pengimajian sehingga menjadi kata konkret, seperti kita hayati melalui penglihatan, pendengaran, atau cita rasa. Yang pertama ada imaji visual. Imaji visual adalah pengimajian dengan menggunakan kata-kata yang menggambarkan seolah-olah objek yang diceritakan dapat dilihat. Yang kedua ada imaji auditif. Pengimajian dengan menggunakan kata-kata ungkapan seolah-olah objek yang dicitrakan sungguh-sungguh didengar oleh pembaca. Yang ketiga, imaji taktil adalah pengimajian dengan menggunakan kata-kata yang mampu mempengaruhi perasaan pembaca sehingga ikut terpengaruh perasaannya. Nah, yang ketiga, menjelaskan rima atau ritme dalam puisi. Rima atau persajakan adalah bunyi-bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata-kata dalam larik dan bait. Sedangkan irama atau ritme adalah pergantian tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembutnya ucapan bunyi. Timbulnya irama disebabkan oleh perulangan bunyi secara berturut-turut dan bervariasi. Misalnya, karena adanya rima, perulangan kata, penulangan bait, tekanan-tekanan kata yang bergantian keras lemahnya karena sifat-sifat konsonan dan vokal, atau panjang pendek kata. Dengan kata lain, rima adalah salah satu unsur pembentuk irama. Namun, irama tidak hanya dibentuk oleh rima. Baik rima maupun irama dapat menciptakan efek musikalisasi pada puisi, membuat puisi menjadi indah dan enak didengar meskipun tanpa dilagukan. Berdasarkan jenis bunyi yang diulang, ada 8 jenis rima, yaitu rima sempurna, yaitu persamaan bunyi pada suku-suku kata terakhir. Yang kedua, rima tak sempurna, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada sebagian suku kata terakhir. Yang ketiga, rima mutlak, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada 2 kata atau lebih secara mutlak. Yang lainnya kalian cari sendiri ya. Baik, di slide terakhir saya akan menjelaskan tentang cara menulis puisi yang baik dan yang benar. Pertama yang harus kalian lakukan yaitu menentukan tema dan judul. Pilihlah satu tema yang kita inginkan sebagai acuan dalam membuat puisi, agar puisi kita lebih menarik. Tema puisi ada banyak sekali, jadi sebisa mungkin pilihlah tema yang benar dan sangat menarik. Setelah menentukan tema, langkah selanjutnya adalah menentukan judul yang berpacu pada tema. Misalnya saja kita menentukan temanya yaitu kesetiaan. Nah, yang langkah kedua menentukan kata kunci. Langkah kedua menentukan kata kunci. Setelah menentukan tema, langkah-langkah menulis puisi selanjutnya adalah menentukan kata-kata kunci dan kemudian mengembangkan kata tersebut. Jika kamu telah menentukan tema, misalnya tadi kesetiaan, maka selanjutnya adalah menemukan kata kunci yang berkaitan dengan kesetiaan tersebut. Apabila sudah dirasa cukup untuk dimulai membuat puisi,
maka kamu tinggal mengembangkannya dalam sebuah kalimat atau larik puisi. Misalnya, satu kata kunci digunakan untuk satu larik, atau biasa saja satu kata kunci kemudian dikembangkan menjadi satu bait. Langkah ketiga, menggunakan gaya bahasa. Langkah menulis puisi selanjutnya adalah menggunakan gaya bahasa. Salah satunya adalah dengan majas, misalnya majas perbandingan, majas metafora, atau majas hiperbola, dan lain-lain. Dan yang terakhir, mengembangkan puisi seindah mungkin. Nah, selanjutnya kalian bisa mengembangkan puisi menjadi semenarik mungkin, seindah mungkin, dan susun kata-kata menjadi larik puisi dan menjadi bait. Kembangkanlah menjadi satu puisi yang utuh dan bermakna. Kamu harus ingat bahwa puisi bukanlah sebuah artikel. Tulisan yang kamu buat untuk puisi itu harus ringkas, padat, jelas, sekaligus indah dan menarik. Pilihlah kata-kata yang sesuai, yang mewakili unsur keindahan sekaligus makna yang padat. Oke, sampai sini dulu. Apakah mengerti? Saya rasa kalian sudah mengerti ya semua. Baik, mungkin materinya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.